Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Zahra dengan NPM 231506149 dari kelompok 3A kelas PSTI-A. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 rangkaian, yaitu ada rangkaian encoder, lalu nanti ada rangkaian decoder anoda dan juga de- decoder katoda. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan rangkaian encoder. Di mana dapat dilihat terdapat 9 logic state di sini yang berfungsi sebagai inputan 1 atau 0, lalu dia akan masuk ke gerbang IC 74147 yang dimana ini berfungsi sebagai chip pengkodean 10 jalur input desimal menjadi data dalam bentuk BCD atau binary kode desimal. Lalu terdapat 4 gerbang not yang dimana ini digunakan untuk mengubah nilai inputnya agar berkomplement pada nilai output. Lalu terdapat juga logic probe atau hasil akhir dari outputannya nanti. Jadi di sini eh, kita matiin dulu semua karena untuk dalam rangkaian encoder sinyal yang diperlukan itu adalah yang low, yang 0, bukannya 1. Jadi kita akan menghasilkan output ketika kita menginputkan inputan 0 atau atau low. Jadi di sini yang pertama itu kita coba masukin 0 atau 1 desimal yang lalu dia akan menghasilkan di sini hidup yaitu 1 yang dimana di sini yaitu 1 desimal dia akan secara otomatis inputannya menjadi 1000, yang dimana pada outputan pertama itu seperti apa ya, eh, bilangan biner 1, 2, 4, 8, yang dimana itu dalam mengubah desimal ke biner. Jadi di sini desimalnya 1, dia otomatis binernya juga akan 1, lalu yang lainnya mati. Lalu ketika kita menginputkan 2 desimal, lalu di sini dia akan yang hidupnya yang eh, biner kedua. Lalu ketika kita menghidupkan atau menginputkan desimal 3, dia secara otomatis biner yang bernilai 1 dan juga biner yang bernilai 2 itu akan hidup. Karena jika 2 ditambah 1 itu akan menghasilkan 3. Jadi 1100. Lalu seterusnya yaitu 4. 4 itu nilainya di sini, jadi yang lainnya akan eh, mati dan yang 4 ini akan hidup. Lalu 5, 6, 7 yaitu 1110, 8, 8 di sini, lalu yang lainnya akan mati yaitu 0001 dan yang terbesar adalah 9. Jadi di sini ini ada 8 dan ini ada 1. Jadi dia akan hidup di biner 8 dan juga biner 1. Lalu dia akan menghasilkan biner 1001. Jadi jikalau kita menginputkan lagi di di apa ya, inputan yang paling rendah gitu, dia tidak akan mempengaruhi outputnya karena outputnya ini itu bergantung pada inputan yang paling tinggi. Seperti contoh, ini kan yang paling rendah, lalu ini yang terbesar. Jika kita menginputkan 1 di sini, maka otomatis dia akan berubah menjadi 8. Yang dimana dia kita lihat dari sini, 8 desimal.
Sedangkan jika kita menginputkannya dari yang terendah, dia tidak akan berpengaruh apa-apa. Lalu selanjutnya itu ada rangkaian decoder anoda, yang di mana rangkaian decoder anoda ini itu memiliki 4 logic state yang digunakan sebagai jalur input untuk bilangan biner 1 atau 0, lalu dia akan masuk ke gerbang IC 7447 yang berfungsi untuk mengubah kode bilangan biner menjadi data yang dapat ditampilkan pada display 7 segment. Nah, lalu gerbang IC ini memiliki 7 jalur output. Nah, yang dimana output ini pada anoda dia yang 0 ini artinya hidup, sedangkan yang 1 ini artinya dia mati. Seperti contoh kita lihat di sini, di tengah-tengahnya mati, dan itu adalah yang 1 ini. Sedangkan yang lainnya hidup, yaitu yang bernilai 0. Jadi, dan di sini terdapat juga eh, tiga jalur kontrol, yaitu yang pertama ada BI atau RBO yang berfungsi untuk menahan data output ke penampil 7 segment. Lalu ada RBI yang dimana ini berfungsi sebagai penahan sinyal input. Lalu ada LT yang dimana ini berfungsi untuk mengetes apakah semuanya itu berfungsi eh, untuk menyalakan 7 segment ini atau tidak. Lalu di sini untuk inputan dia masih bernilai 0. Kita coba di sini menginputkan 1, desimal 1, biner 1, lalu dia akan keluar pada display 7 segmentnya dia akan keluar angka 1. Nah, ini yang hidup adalah yang bagian atas kedua dan yang ketiga, yang dimana ini adalah yang hidup, sedangkan yang 1 itu adalah yang mati. Nah, sedangkan jika kita ingin menginputkan eh, biner 2, nah jadi di sini yang hidup yang ini dan yang mati yang ini. Oke, di sini terdapat resistor yang dimana ini berfungsi untuk mengatur arus listrik yang mengalir ke 7 segment ini. Jadi di sini pada resistor output eh eh, apa ya? Output dari sebelum resistor R2 ini yang mati, sedangkan yang 0 itu yang hidup. Lalu kita coba inputkan biner 3, lalu dia akan seperti ini. 1 dia akan mati, dia ada di sini, dia akan mati dan yang lainnya akan hidup. Lalu di sini kita coba inputkan biner 4, dia akan seperti ini. Lalu biner 5, setelah itu 6, lalu 7, lalu 8, dan yang terakhir adalah 9. Jadi, pada rangkaian ini, kita hanya bisa menginputkan biner maksimal, yaitu 9. Jika kita membuat semua inputan ini menyala atau kita inputkan di luar lebih daripada
desimal 9, maka dia akan tidak menyala atau mati. Karena di sini, eee, 7 segment yang diperlukan harus 2. Karena di sini, pada rangkaian ini, karena 7 segmennya cuma satu, jadi maksimal yang bisa diinputkan itu hanyalah biner 9. Jika ingin menginputkan lebih dari itu, kita harus menambah 7 segmennya. Lalu setelah itu ada rangkaian decoder katoda, yang dimana ini tidak jauh berbeda dari rangkaian anoda dan juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi di sini perbedaannya hanyalah pada outputnya. Pada anoda tadi yang kita ketahui adalah outputnya jika dia nah, jika dia tadi satu itu adalah yang tidak hidup atau tidak menyala, namun di katoda itu adalah keterbalikannya, yang dimana 1 ini artinya menyala, namun yang nol dia tidak menyala. Jadi tidak terdapat perbedaan yang signifikan, pada rangkaian anoda dan juga katoda, yang membedakan hanya pada outputnya. Jadi kita coba di sini inputkan 1, dapat dilihat di sini, yang menyala itu adalah yang satu, dan sedangkan yang nol adalah yang mati. Lalu kita inputkan 2, jadi di sini satunya menyala dan nolnya yang mati, dan begitu seterusnya. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.